Nama Ivan Gunawan mendadak jadi bahan pembicaraan, bukan karena koleksi fashion terbarunya atau proyek televisi yang sedang ia jalani, melainkan karena namanya ikut muncul dalam isu panas yang sedang mengguncang jagat hiburan. Publik mendadak heboh setelah beredar narasi bahwa Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting disebut-sebut telah resmi menikah secara tertutup. Bukan cuma itu, kabar yang beredar bahkan mengklaim keduanya sudah bulan madu di salah satu villa termewah di Indonesia. Isu ini semakin meledak karena muncul cuplikan video singkat di media sosial yang dinarasikan seolah Ivan Gunawan ikut menyampaikan kebahagiaannya. Seketika, warganet pun ramai berspekulasi, apakah ini tanda bahwa rumor tersebut benar-benar terjadi? Atau justru ini hanya potongan informasi yang dipelintir hingga membentuk cerita besar yang terdengar meyakinkan? Dalam hitungan jam, kolom komentar dibanjiri ribuan reaksi. Ada yang mengucapkan selamat, ada yang ikut mendoakan, namun tak sedikit pula yang curiga dan mempertanyakan sumbernya. Dan disinilah cerita ini jadi menarik. Karena ketika sebuah isu sudah viral, publik seringkali bukan hanya menjadi penonton, tapi ikut menjadi penyusun narasi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang menyaksikan kabar bahagia yang disembunyikan rapat-rapat atau hanya efek domino dari rumor yang terus diputar ulang? Kalau kita bicara soal Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting, dua nama ini bukan tokoh sembarangan di dunia hiburan. Ruben dikenal sebagai presenter, pengusaha, dan figur publik yang selalu punya sorotan besar dalam setiap fase hidupnya. Sementara Ayu Ting Ting adalah penyanyi sekaligus entertainer yang namanya sudah bertahun-tahun menjadi magnet perhatian publik. Apapun yang menyangkut Ayu biasanya cepat memantik reaksi. Apalagi ketika dua nama besar ini disatukan dalam satu narasi yang sensitif, pernikahan. Publik sendiri mengenal kedekatan Ruben dan Ayu sebagai hubungan pertemanan dan profesionalisme yang terbangun dari banyak program televisi. Chemistry mereka terlihat kuat, tapi selama ini dianggap wajar karena mereka sering berada dalam satu lingkaran kerja yang sama. Namun belakangan, rumor yang beredar tidak lagi berhenti pada bestie atau teman dekat. Isu yang muncul justru menyebut keduanya sudah melangkah jauh, bahkan sampai ke tahap pernikahan tertutup. Di era media sosial seperti sekarang, satu narasi bisa berubah menjadi gelombang besar hanya karena diulang dan disebarkan. Dan ketika isu menyentuh ranah keluarga, identitas, serta reputasi, situasinya otomatis menjadi jauh lebih sensitif. Maka wajar jika publik terkejut, penasaran, sekaligus terbelah. Karena di satu sisi ada yang berharap kabar itu benar, tapi di sisi lain ada yang merasa semuanya terlalu cepat dipercaya tanpa bukti jelas. Isu ini mulai memanas setelah muncul sebuah cuplikan video singkat yang beredar luas di media sosial. Dalam narasi yang menyertainya, disebutkan bahwa Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting bukan hanya sudah menikah, tapi juga sudah menjalani bulan madu di salah satu villa termewah di Indonesia. Cuplikan tersebut kemudian semakin ramai karena dinarasikan seolah Ivan Gunawan ikut membocorkan atau menguatkan kabar itu. Bahkan disebut turut merasa bahagia. Setelah potongan video itu menyebar, komentar warganet pun meledak. Puluhan ribu komentar membanjiri unggahan tersebut. Banyak netizen yang langsung menuliskan doa dan ucapan selamat, seakan kabar pernikahan itu sudah pasti benar. Namun di sisi lain, ada juga yang mulai bertanya, mana buktinya? Karena yang beredar sejauh ini baru sebatas potongan video dan narasi tambahan dari akun tertentu. Bukan pernyataan resmi langsung dari Ruben maupun Ayu. Masalahnya, media sosial seringkali bekerja dengan cara yang sederhana. Semakin heboh sebuah kabar, semakin cepat algoritma mendorongnya. Akhirnya video singkat yang seharusnya butuh konteks justru berubah menjadi bahan keyakinan massal. Dan disinilah publik perlu berhenti sejenak. Viral bukan berarti valid. Sebuah cerita bisa terdengar meyakinkan bukan karena benar, melainkan karena diulang-ulang dan dibicarakan tanpa henti. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar kabar bahagia yang sengaja disembunyikan atau hanya narasi yang keburu membesar sebelum faktanya jelas? Yang membuat isu ini makin liar adalah munculnya detail tambahan yang sangat sensasional. Beberapa narasi yang beredar menyebut kabar pernikahan Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting bukan hanya berlangsung tertutup, tetapi juga dikaitkan dengan mahar bernilai fantastis. Bahkan ada yang membawa-bawa nama ayah Rozak dan menyebut keluarga merasa sangat bahagia karena nominal mahar disebut mencapai miliaran rupiah.
Disinilah rumor mulai terasa seperti cerita sinetron yang terlalu lengkap. Karena ketika sebuah kabar disertai angka besar dan detail keluarga, publik cenderung lebih cepat terpancing emosi. Ada yang langsung percaya, ada yang langsung menghakimi. Ada pula yang menjadikan ini bahan candaan. Namun masalahnya tetap sama. Sampai saat ini tidak ada bukti otentik yang bisa memastikan klaim tersebut benar. Tidak ada dokumentasi resmi, tidak ada pernyataan dari pihak keluarga, dan tidak ada unggahan di media sosial resmi Ruben maupun Ayu yang menunjukkan prosesi pernikahan atau momen sakral. Meski begitu, rumor tetap berjalan karena netizen sudah terlanjur menyusun puzzle dari potongan-potongan yang tidak utuh. Satu akun menyebut, akun lain mengulang, lalu muncul versi baru yang lebih heboh. Pada akhirnya, detail seperti mahar miliaran ini justru memperkeruh situasi. Karena semakin besar angka yang disebut, semakin besar pula potensi salah paham dan fitnah jika ternyata tidak benar. Maka sebelum percaya, publik perlu menahan diri. Sebab kabar sebesar ini bukan sekedar gosip ringan, tapi menyangkut nama baik dan kehidupan pribadi. Masuknya nama Ivan Gunawan dalam isu ini membuat cerita terasa makin kuat bagi sebagian orang. Karena publik sering menganggap, jika ada figur terkenal yang dekat dengan tokoh utama, maka pernyataannya bisa dianggap sebagai sinyal kebenaran. Dalam narasi yang beredar, Ivan disebut turut bahagia atas pernikahan Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting. Kalimat semacam ini terdengar sederhana, tapi dampaknya besar. Sebab begitu nama Ivan muncul, banyak netizen langsung merasa yakin. Berarti ini beneran. Padahal, di era video pendek, ada satu hal yang sering terjadi. Konteks bisa hilang. Cuplikan bisa dipotong, intonasi bisa disalahartikan, bahkan narasi tambahan bisa ditempelkan pada video yang sebenarnya membahas hal berbeda. Publik akhirnya bereaksi bukan pada fakta, tapi pada persepsi. Di titik ini, Ivan Gunawan berada dalam posisi yang tidak mudah. Karena ketika namanya sudah diseret dalam isu besar, ia ikut menanggung dampak dari rumor yang mungkin tidak ia kendalikan. Satu komentar publik bisa berubah jadi tekanan massal. Dan yang lebih berbahaya, banyak orang tidak lagi bertanya, apa sumbernya? Melainkan, kapan buktinya keluar? Ini menunjukkan bagaimana cepatnya opini terbentuk ketika media sosial mengambil alih panggung. Maka penting untuk memahami bahwa keterlibatan nama seseorang dalam narasi viral belum tentu berarti ia benar-benar mengonfirmasi sesuatu. Bisa saja itu hanya efek dari cara informasi dipaketkan agar lebih menarik perhatian. Ada alasan kenapa rumor seperti ini cepat sekali dipercaya. Pertama, karena publik sudah lama melihat kedekatan Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting. Mereka sering tampil bersama, terlihat akrab dan punya chemistry yang mudah disalahartikan. Kedua, karena isu pernikahan adalah topik yang selalu punya nilai viral tinggi. Apalagi jika melibatkan figur besar, detail mewah, dan cerita yang terdengar diam-diam tapi nyata. Ketiga, media sosial bekerja dengan sistem pengulangan. Ketika sebuah narasi muncul di banyak akun, otak manusia cenderung menganggapnya sebagai sesuatu yang benar. Ini yang disebut efek terlihat sering sama dengan terasa nyata. Padahal yang sering muncul belum tentu benar, bisa jadi hanya satu sumber yang disalin dan disebar berkali-kali. Disinilah algoritma mempercepat semuanya. Konten yang memancing emosi, bahagia, penasaran, marah, atau terkejut akan lebih mudah naik. Akhirnya publik seperti didorong untuk memilih sisi, percaya atau tidak. Ruang untuk menunggu fakta jadi makin sempit. Dan ketika belum ada klarifikasi resmi, kekosongan informasi berubah jadi bahan bakar spekulasi. Orang mulai menebak-nebak, mengaitkan timeline, bahkan menciptakan detail baru yang tidak pernah ada. Inilah yang membuat rumor pernikahan Ruben dan Ayu terasa seperti gelombang besar yang sulit dihentikan. Karena semakin banyak orang ikut membahas, semakin sulit pula membedakan mana fakta, mana asumsi. Sampai saat ini, hal yang paling penting untuk dicatat adalah belum ada pernyataan resmi yang benar-benar memastikan kabar pernikahan Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting. Di media sosial resmi keduanya, aktivitas terlihat berjalan normal seperti biasa. Tidak ada unggahan yang mengarah pada prosesi sakral, tidak ada foto resmi, dan tidak ada pernyataan yang secara jelas membenarkan rumor tersebut. Di sisi lain, rumor terus berkembang seolah tidak membutuhkan konfirmasi. Inilah yang sering terjadi di era digital.
Ketika sebuah isu sudah viral, publik kadang merasa tidak perlu bukti karena narasi sudah terlanjur dipercaya. Padahal pernikahan adalah hal besar yang menyangkut banyak pihak, bukan sekedar cerita yang bisa dibentuk dari asumsi. Bahkan jika memang benar terjadi, ada kemungkinan mereka memilih privasi dan tidak ingin mengumumkan. Namun jika tidak benar, maka rumor ini berpotensi menjadi fitnah yang merusak reputasi. Karena itu, posisi paling aman adalah menunggu klarifikasi resmi, bukan menambah spekulasi. Terlebih lagi, isu ini juga disertai klaim-klaim tambahan seperti mahar miliaran dan bulan madu mewah. Detail seperti itu bisa menjadi pemicu salah paham yang lebih besar. Maka publik sebaiknya lebih selektif, apalagi jika sumbernya berasal dari kanal atau akun yang tidak jelas kredibilitasnya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan sesuatu yang akhirnya menyakiti orang lain. Seiring rumor ini membesar, isu pun mulai melebar ke ranah yang lebih sensitif, keluarga. Publik kembali mengungkit kondisi Ruben Onsu setelah perpisahan dengan Sarwenda, termasuk narasi bahwa Ruben tinggal sendiri sementara anak-anak berada bersama Sarwenda. Di pusaran rumor, cerita seperti ini sering dipakai sebagai bumbu untuk memperkuat dugaan baru. Bahkan muncul lagi pembahasan soal hubungan Ruben dengan anak-anaknya, seolah kehidupan pribadinya harus selalu menjadi konsumsi publik. Namun, ada juga suara yang menepis tudingan negatif tersebut. Nama Bertrand Peto sempat disebut karena menyatakan bahwa Ruben tetap bertanggung jawab dan tetap mengurus anak-anaknya meski tidak selalu bersama setiap hari. Ini menunjukkan bahwa isu yang awalnya tentang rumor pernikahan akhirnya berubah menjadi bahan perdebatan yang lebih luas. Padahal, tidak semua hal harus ditarik ke permukaan hanya karena publik penasaran. Ketika keluarga sudah masuk dalam perbincangan, dampaknya jauh lebih besar. Bukan hanya soal reputasi Ruben atau Ayu, tapi juga tentang kenyamanan orang-orang di sekitarnya. Disinilah pentingnya batas. Publik boleh penasaran, tapi tetap harus tahu kapan harus berhenti. Karena jika rumor ini ternyata tidak benar, maka yang dirugikan bukan cuma 2 nama besar, tapi juga orang-orang yang tidak pernah meminta hidupnya dibicarakan di ruang publik. Fenomena terbesar dari kasus seperti ini adalah bagaimana viral bisa menciptakan realitas baru. Ketika sebuah narasi diulang ribuan kali, banyak orang mulai merasa itu sudah pasti terjadi. Komentar "selamat ya" muncul di mana-mana. Doa-doa mengalir, bahkan sebagian netizen mulai membahas detail seolah pernikahan itu sudah sah dan tinggal menunggu pengumuman. Padahal belum ada bukti yang benar-benar menguatkan. Inilah sisi gelap media sosial. Algoritma tidak peduli benar atau salah, yang penting ramai. Dan semakin ramai, semakin banyak orang ikut menonton, ikut membahas, ikut menyebarkan. Akhirnya, batas antara fakta dan asumsi jadi kabur. Jika suatu hari ada klarifikasi bahwa rumor ini tidak benar, tidak semua orang akan peduli. Sebagian akan pindah ke isu baru, sementara dampaknya tetap tertinggal pada reputasi yang sudah terlanjur diseret. Karena itu, kita harus sadar bahwa mengulang narasi yang belum pasti sama saja memperkuatnya. Dan ketika persepsi publik sudah terbentuk, akan sulit mengubahnya. Maka sebelum ikut membagikan, sebelum ikut menghakimi, mari belajar menahan diri dan menunggu fakta yang valid. Jika suatu hari nanti ada konfirmasi resmi, barulah publik bisa menilai dengan lebih adil. Tapi selama belum ada, kita sebaiknya tidak ikut menambah api spekulasi. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian isu ini mengarah ke fakta atau cuma asumsi yang keburu viral? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi tetap sopan ya, jangan menyerang, jangan menyebarkan data pribadi siapapun. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena kita akan bahas update terbaru kalau sudah ada informasi resmi.